Dokternya, tema kita pada siang hari ini adalah generasi terpuji. Harnas adalah Hari Nasional Kaum Wanita, di mana seluruh GSJA setiap tahun melaksanakan Hari Nasional Kaum Wanita atau ulang tahunnya. Hari Nasional Kaum Wanita dan saat ini temanya adalah generasi terpuji. Generasi terpuji adalah generasi yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Tentunya kita pastinya sebagai orang tua, sebagai kaum ibu pasti ingin memiliki generasi yang bagus, generasi yang terpuji, generasi yang bisa melanjutkan dan meledak. Oh ya tahu anaknya ini, anaknya siapa itu? Anaknya ibu ini, anaknya bapak ini. Tuh tahu generasinya. Pasti kita mau diancungkan jempol seperti itu. Mari kita buka dulu dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Hari ini cukup indah, banyak bunga-bunga di depan. Wanita kan identik dengan bunga-bunga ya. Nah, banyak yang cantik-cantik di depan, yang cakep-cakepnya di belakang. Jadi kalau Anda yang duduk di belakang, maka Anda termasuk golongan cakep. Makanya maju dong. Haleluya. Haleluya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Sudah dapat? Kita membaca bersama-sama. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Bisa sudah dapat? Mari kita bangkit diri bersama-sama. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Coba lihat di sini, silahkan duduk kembali. Kita akan mau bagi-bagi, kita mau pilah-pilah dari ayat ini. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan, bertumbuh dalam segala hal. Apa saja sih? Yang pertama di sini dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Kadang-kadang kita berpikir hikmat, oh itu deh, yang pintar-pintar itu pasti hikmatnya melebihi. Oh itu yang cerdas-cerdas. Oh itu yang kalau ulangan tidak pernah dapat 0. Oh itu yang kalau terima rapor selalu juara 1, juara 2. Itu yang kita bilang bertambah hikmatnya. Memang itu termasuk juga kecerdasan. Tetapi hikmat di sini, saya mau katakan bahwa hikmat ini kita mau lihat dari segi yang lain. Sebagai manusia, Yesus mengalami pertumbuhan kepintaran dan hikmat. Jadi orang pintar ada, orang berhikmat juga ada. Pintar itu yang koitannya tambah 1, 3, itu pintar. Tapi hikmat adalah dia pintar bisa mengatur, bisa memanage, bisa mengambil keputusan dengan bijak, bisa melakukan hal yang di luar daripada yang didapat di bangku sekolah. Artinya apa di sini dikatakan? Yesus juga bukan hanya bilang, oh kalau begitu tidak perlu sekolah, karena kan hikmat lebih penting. Sekolah juga perlu. Di sini dikatakan Yesus mengalami pertumbuhan kepintaran dan hikmat. Dia menekuni proses disiplin dalam belajar, sehingga waktu diuji oleh guru agama, bukan guru-guru biasa, tetapi diuji oleh guru agama sampai terkagum-kagum, sampai dia meluangkan waktu 3 hari berdiskusi di bait Allah. Bayangkan, 3 hari ngomong tentang firman Tuhan, 3 hari berdiskusi sama Yesus. Saudara, saya bayangkan, saya saja dengar khotbah 2 jam sudah gatal saya punya kepala. Dia bisa berdiskusi selama 3 jam. Betapa menariknya topiknya saat itu. Saudara lihat saja di YouTube. Kalau sudah mulai 30 menit, kapan habis ini pendeta bicara? Sudah mulai, aduh dede ini lamanya ini pendeta bicara terus. Saya tahu Ji. Tetapi kalau para guru agama di sini bisa berbicara, bisa berdiskusi dengan Yesus selama 3 hari, saya yakin itu pasti luar biasa topiknya. Sangat menarik. Padahal Yesus saat itu berumur berapa? 12 tahun.
Siapa di sini yang anaknya 12 tahun? Kurang lebih mungkin seperti Dery mungkin ya. Dery berapa itu Bu ya? Yang punya anak Dery umurnya berapa? 10, 2 tahun lagi, tambah 2 tahun lagi. Kira-kira seperti itulah. Coba bayangkan, anak seperti itu tapi bisa meluangkan waktu 3 hari berdiskusi bagaimana itu topiknya. Apa aja sih yang diomongin? Itu artinya betul-betul hikmatnya itu saya mau katakan luar biasa. Sehingga tidak gampang kita punya pangkat, tidak sakit kita punya telinga, tapi sangat menarik. Lalu bagaimana dengan wanita yang saya bahas di sini? Wanita itu penuh perhitungan. Maksudnya bukan perhitungan dengan Tuhan. Misalnya, sebentar kolekte, 2000 mau deh. Sebentar ada PT-PT ku, sebentar ada mau pergi sana beli lagi pisang. Bukan seperti itu. Wanita itu penuh perhitungan, bukan hitung-hitungan dengan Tuhan, bukan hitung-hitungan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak atau yang sahabat lainnya, bukan seperti itu. Tetapi maksudnya wanita itu perhitungan adalah dia betul-betul bisa memanage, bisa mengatur, bahkan dia bisa melakukan pekerjaan multitasking itu dalam waktu yang bersamaan. Dia bisa lakukan 2-3 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Dia bisa ngatur. Dia bisa, itu yang saya katakan, dia bisa hitung-hitung. Oh, sebentar ini, sebentar saya potong ini sayurnya, kemudian saya rebus, kemudian setelah saya rebus saya bisa menyapu. Dia tahu berapa menit kemudian sudah masak. Dia bisa hitung. Nah, kalau diantara kita merasa ibu ngomong tuh pintar sekali, saya saja suka lupa, saya saja pikir begini, sebentar salah, sebentar ini keliru lagi. Saya mau katakan, kalau ada diantara kita yang merasa tidak memiliki hikmat seperti ini, berdoa kepada Roh Kudus. Bibit intelektual, bibit hikmat sudah ada dalam kehidupan saudara, kaum wanita. Ini kabar baik yang saya mau katakan. Bibit kehikmatan bagi seorang wanita yang bisa mengatur, bisa merancang, itu sudah ada dalam diri saudara. Tinggal saudara berdoa, ya Roh Kudus, asah hikmatnya. Sirami. Caranya bagaimana? Dilatih setiap hari, dilatih, diasah, dicoba lagi, dikerja, coba lagi, pasti bisa. Karena sehidup saudara sebagai seorang kaum wanita nantinya akan menjadi kaum ibu-ibu. Tidak mungkin seorang wanita nanti ke depannya jadi kaum bapak, tidak mungkin toh. Kaum wanita pasti akan menjadi ibu-ibu. Ibu-ibu mengajarkan lagi kepada anaknya. Bahkan tidak mustahil seorang ibu bisa mengajar kepada anak dan cucu. Minta hikmat dari Tuhan. Pasti saudara bisa. Kita harus cerdas dalam memutuskan. Kalau kita pilih Tuhan, masa depan indah milik kita. Kalau kita pilih Tuhan, kebajikan, kemurahan mengikutiku, itu di mana dikatakan? Di Mazmur pasal yang ke-23 yang ke-6. Coba buka dulu sendiri. Kalau kita pilih Tuhan, masa depan indah milik kita. Kalau kita pilih Tuhan, kebajikan, kemurahan apa? Mengikuti. Artinya kemana kita pergi, dia ikut sama kita. Bukan kita pergi cari. Itu bedanya kalau kita pilih hal yang selain daripada Tuhan. Kita yang pilih, kita yang tentukan. Coba lihat Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Saya minta kaum wanita di sini Mira bisa bantu baca. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat silahkan berdiri. Ya, baca dengan keras. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Di sini dikatakan kalau kita pilih Tuhan, masa depan menjadi milik kita. Kalau kita pilih Tuhan, kebajikan, kemurahan mengikutiku kemana kita pergi. Itulah sebab dikatakan bahwa apapun yang dikerjakan tanganmu, kemanapun engkau melangkah, aku akan berhasil. Kenapa? Karena ada kebajikan, ada kemurahan yang mengikuti aku. Itu kalau kita pilih Tuhan. Tapi kalau kita pilih Tuhan, kita yang kejar berkat, kita yang kejar masa depan. Dapat, tapi capek.
mana juga kalau misalnya sudah dapat dipotong lagi, potong utang, potong tagihan, dapat, tapi melelahkan. Itu karena kita pilih yang bukan daripada Tuhan. Punya uang tapi takut. Aduh, dapat Kak 5 juta, tapi di mana mau taruh ini? Sebentar ada yang curi. Aduh, di mana saya mau simpan ini? Saya mau taruh di bank. Sebentar nanti dipotong administrasi, dipotong pajak. Saya mau taruh di bawah tempat tidur. Sebentar diambil sama anak-anak. Punya uang, punya tapi takut. Punya pacar, punya tapi tidak aman. Jangan-jangan nanti pagar makan tanaman. Jangan-jangan. Itu karena kenapa? Itu karena kita yang bekerja. Kita yang kerja, kita juga yang jaga. Capek. Sudah kita yang kerja, kita juga yang jaga. Tapi kalau kita pilih Tuhan yang jaga keuangan kita, Tuhan jaga masa depan kita, Tuhan jaga studi kita sampai keluarga kita, Tuhan yang jaga. Dan kalau Tuhan yang jaga, siapa lawan kita? Amin. Pilih Tuhan. Bijaksana, miliki hikmat untuk bijaksana memilih, cerdas dalam memutuskan. Kita perlu disiplin belajar. Kita perlu juga cerdas berhikmat supaya bisa memahami dan mengajarkan kebenaran ini kepada sesama. Itulah saya mengatakan, perlu hikmat untuk bisa mengajar kepada sesama. Yang kedua, tadi yang Lukas 2 ayat yang ke-52, bertambah besar, artinya apa? Bertambah besar fisiknya. Bertambah besar fisiknya. Ada bahasa yang mengatakan bahwa mensana in corpore sano, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan Amsal juga mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Coba lihat dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Rotalina, bisa tolong baca Amsal 17 ayat yang ke-22. Rotalina bisa berdiri, bisa baca dengan keras, supaya kita juga bisa mendengar yang di belakang. Amsal 17 ayat 22. Hati yang bergembira adalah orang yang wajib, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, puji nama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tubuh Yesus itu sehat kuat. Makanya kita lihat dalam proses penyaliban, kalau dipikir orangnya yang pasti dari satu kali jadi cambuk, sedikit satu kali saja didera, pasti sudah langsung jatuh, sudah langsung pindah, sudah langsung terkapar. Tapi tubuh Yesus sehat kuat, jiwanya kuat. Orang yang punya jiwa kuat, pasti fisiknya juga pasti kuat. Itu saya mengatakan, saya heran kalau misalnya dikatakan ada orang Kristen yang stres, ada yang sampai depresi. Sebetulnya tidak perlu sama sekali. Menangis silahkan engkau menangis, itu wajar. Kau mau menangis, kau mau berteriak silahkan, tetapi jangan sampai stres, jangan sampai depresi, karena itu tidak masuk akal. Orang Kristen tidak boleh depresi, orang Kristen tidak boleh stres. Kenapa dikatakan? Karena masa depan sudah dijamin sama Tuhan. Apalagi pengharapan, Tuhan bilang, aku pengharapanmu, aku kekuatanmu, aku cipta bisa merancangkan hal yang baik. Bahkan di Yeremia mengatakan bahwa aku merancangkan hal yang baik. Aku melukis engkau di telapak tanganku. Bahkan dari mulai kita di kandungan ibu, Tuhan sudah menenun kita. Kenapa harus stres? Kenapa harus depresi? Kadang-kala orang yang stres, orang yang depresi bukan konseling, tetapi obatnya adalah dia harus memiliki kemampuan pewahyuan bahwa kenapa dia harus mengucap syukur. Kenapa dia harus mengucap syukur? Bangun pagi itu sudah mengucap syukur loh. Ada orang waktu malam-malam dia sudah ketakutan, masih bisa buka mata kah saya besok? Waktu dia mau tidur dia berkata, saya tidak mau tidur, Bu, kenapa? Saya takut besok saya tidak bisa buka mata. Tapi kita dikasih kesempatan bangun pagi, Tuhan saya masih hidup. Oh Tuhan saya masih bernapas. Cuma kadang-kala kita sudah terlalu karena setiap hari jadi kebiasaan. Saya bilang, dede Senin gisede lagi, dede kerja mengiseng lagi Senin. Bersyukur.
Anak saya sampai sekarang belum dapat kerja. Saudara yang ku dapat kerja, bersyukur Senin kerja. Anak saya Senin belum kerja. Bersyukur masih punya kerjaan. Pelihara itu. Lakukan itu. Syukuri itu. Tuhan akan buat yang terbaik. Bagaimana kalau menangis? Silakan menangis. Terluka itu wajar. Kita saja di dapur orang koki sepintar bagaimanapun masih kadang-kala masih teriris jadinya. Terluka itu wajar, tetapi menyimpan luka sampai menjadi akar pahit itu yang cepat dibereskan. Karena waktu dia menjadi akar pahit, maka itu membuat pencuri bisa datang untuk mencuri, merampas, membunuh, membinasakan. Terluka itu wajar. Siapa sini tidak pernah terluka? Coba angkat tangan yang pernah terluka di sini. Yang pernah terluka. Superman semua di sini, tidak ada yang pernah terluka. Kita semua pasti pernah terluka. Tetapi menyimpan luka itu tidak bukan yang hal yang wajar. Cepat bereskan, cepat minta ampun. Jangan sampai dia jadi akar pahit. Kita sendiri yang rugi. Waktu saudara minta pengampunan sama Tuhan, saudara minta pemulihan sama Tuhan, maka di situ Tuhan bekerja luar biasa. Karena Tuhan bukan cuma mau memulihkan kehidupan saudara, Tuhan bukan cuma mau memberikan rahmatnya kepada kita. Pada waktu saudara dipulihkan sama Tuhan, Tuhan pakai saudara untuk memulihkan orang-orang yang ada di sekitar saudara yang pasti terluka. Kalau Tuhan sudah tempatkan kita di situ, pasti Tuhan punya maksud dan rencana. Dan pada saat kita mengalami keterlukaan, kita minta pemulihan sama Tuhan, pasti pada setelah pemulihan itu datang, kita bisa memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan tidak tertutup kemungkinan satu saat kita bertemu dengan sanak keluarga yang jauh, kerabat mungkin yang kita sudah mungkin lupa, tapi dia memiliki hal yang sama. Dan kita bisa bagi, kita bisa cerita, kita bisa berdoakan, kita bisa bersaksi. Karena saya sudah pernah mengalami luka seperti ini. Dan saya dipulihkan Tuhan. Kalau saya ditolong, Anda juga bisa ditolong. Amin? Amin? Nah, yang ketiga. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Manusia. Yesus dikasihi oleh manusia. Dalam hidupnya di bumi, Yesus tidak hidup di dalam hutan hanya berteman dengan binatang-binatang, tetapi dia juga berteman dengan manusia. Ingat, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Tetapi di sini dikatakan Yesus dikasihi oleh manusia. Kenapa? Karena dia mengeluarkan buah yang baik. Kemana dia pergi orang suka? Memang ada juga yang tidak suka. Tetapi sebagian besar kalau kita mau lihat, orang suka dengan pengajarannya. Orang suka. Oh, kan kita juga pengen waktu misalnya kita duduk dalam perkumpulan. Aduh, kok rasanya boring, kok rasanya bosen. Tapi begitu kita lihat ada teman kita datang naik motor, dan bilang, wih, datang, wih. Kalau dia datang ini dia cerita, wih, lucu sekali. Kalau dia datang semangat kita. Kita mau jadi pribadi yang seperti itu, amin. Kita mau jadi pribadi yang dirindukan. Untuk itu kita harus berkompetisi memiliki buah dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Saya minta satu lagi. Saudari Ibu Norma mungkin bisa bantu saya. Galatia 5 ayat yang ke-22 bisa tolong dibacakan. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan. Nah, ini yang harus kita berkompetisi, ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita miliki supaya kita juga menjadi pribadi yang dirindukan oleh sesama kita, keluarga kita. Jangan menjadi pribadi yang jadi lapuk-lapuk, orang biasa bilang atau bagaimana, seperti kaktus, dekat sedikit tak tusuk kita. Asal kita ngomong sama dia tak tusuk kita punya. Jangan menjadi pribadi seperti kaktus, tapi memiliki pribadi yang lemah lembut. Bukan berarti lemah
orang yang seperti orang Solo yang shalom, bukan seperti itu. Ada orang yang ngomongnya pelan tapi pedis. Tapi ada orang seperti orang Batak, apa kamu bilang? Tetapi dia punya pribadi yang hangat. Miliki buah roh ini bukan dia ini lebay sekali, mana bisa dapat seperti itu. Kita harus memiliki pribadi seperti ini. Miliki sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak dimiliki orang-orang lain yang di luar sana. Jadi orang Kristen memiliki kasih, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, apalagi kemurahan. Tadi yang yang saudara sudah bentuk, bisa tolong diangkat. Tanya tadi bikin apa? Coba lihat apa yang saudara bikin. Kipas, ini bikin apa? Vito bikin apa? Mira bikin apa? Kotak, kipas. Ya, kotak. Satu lagi, pesawat. Coba yang bikin pesawat dulu, maju ke sini dulu. Tidak apa-apa, yang bikin pesawat dulu. Mari maju dulu. Tidak apa-apa, sini maju. Tidak apa-apa. Nanti sudah kasih terbang, tidak apa-apa. Maju ke depan. Mari yang bikin pesawat. Yang bikin pesawat di sini. Yang bikin pesawat di sebelah kiri, yang bikin kipas sebelah sini. Yang bikin kipas sebelah kanan, yang bikin pesawat sebelah kiri. Mari maju. Nah, yang bikin pesawat sebelah kiri, yang bikin kipas sebelah kanan. Nah, dua-dua. Haleluya. Kita bikin tanding-tandingan. Saudara lihat, waktu masih kertas selembar ini, itu tidak ada bentuknya. Bagus nggak ini? Bagus. Tapi kalau dicoba angkat pesawatnya, yang mana lebih bagus? Satu lembar kertas yang kotak begini atau seperti ini? Atau seperti ini? Nah, yang seperti ini kan yang bentukan kan? Ada yang dirobek? Tidak ada. Yang kipas ada yang dirobek nggak? Nggak ada. Tapi dilipat berapa kali? Coba dikipas dulu, coba dikipas. Berguna enggak? Yang kipas, berguna enggak? Berguna. Coba yang pesawat, dikasih terbang dulu. Apa, kasih terbang saja, enggak apa-apa. Ya, silakan duduk kembali. Apa yang saya mau katakan di sini? Daripada kertas yang begini, masih lebih bagus seperti itu. Masih lebih bagus seperti kipas, berguna. Maksudnya apa? Pembentukan itu pasti ada. Yang saya katakan tadi, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Kalau kertas itu ngomong, berapa kali dia dilipat? Sakit. Dilipat. Apalagi pesawatnya tadi Vito, banyaknya bentuk-bentuknya. Ada lipat kecilnya, ada lipat besarnya. Mungkin kertas itu akan ngomong, kamu mau bikin apa sih saya? Kalau kertas itu bisa ngomong, kamu mau bikin apa sih saya? Dilipat yang besar, dilipat yang kecil, dibalik lagi. Kalau kipas itu bisa ngomong, jangan di atas kan sudah berapa kali dilipat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa kali nih Tuhan saya harus mengalami seperti ini. Tetapi setelah jadi dipakai kipas, dingin, jadi keluar hawa dingin. Pembentukan itu pasti ada. Amin. Mengerti maksud saya di sini? Sakit kadang diizinkan Tuhan agar apa? Keluar emas murni. Emas murni hanya keluar pada waktu dia melalui api. Kalau kertas itu bilang ngomong, pasti dia bilang, apalagi mau dibikin sama orang ini, apalagi mau dibikin sama ibu ini. Tapi setelah jadi, kertas itu bisa berbangga. Kau cuma kertas biasa, di saya kapal. Kau cuma kotak biasa, saya kipas. Apalagi yang dibikin sama Ibu Lapa itu kotak-kotak, bisa jadi tempat untuk wadah menyimpan sesuatu. Semua pasti berguna. Pembentukan yang Tuhan yang lakukan dalam hidup kita itu memiliki maksud dan tujuan. Jadi nanti pulang, ingat pada waktu saudara bilang, Dede dapat mesin pembentukan. Ingat, hasil akhirnya bukan pada saat saudara dilipat-lipat. Hasil akhirnya pada saat sudah jadi. Bersabar.
tetap berdoa, tetap mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setelah jadi saudara bisa lihat, oh ternyata ini maksud Tuhan. Kemudian yang keempat, tadi Yesus dikasihi oleh manusia. Yang keempat, Yesus dikasihi oleh Allah. Kalau Tuhan yang kasihi kita, oh sudah luar biasa saudara. Hidup kita oleh iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Bangun pagi, saudara perkatakan perkataan firman. Aku percaya hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub akan memenuhi kehidupanku. Aku percaya hari ini berkat menunggu aku. Aku percaya hari ini saya bisa bertemu, misalnya memiliki janji atau apa. Aku percaya hari ini saya bertemu dengan dosenku dan dia akan melakukan hal yang besar. Tanda tangannya bisa keluar, asistensinya bisa keluar. Katakan perkataan-perkataan yang positif. Aku percaya hari ini saya akan bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan jalan keluar. Aku percaya. Bangun pagi, klaim itu. Karena apa yang kita perkatakan, itu yang akan jadi. Bapa juga akan mengasihi kita karena kita memperkatakan firman Tuhan. Hidup kita bukan dari apa yang kita lihat. Ingat ada satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Perkatakan firman Tuhan. Apa yang terjadi di sekeliling kita itu tidak berhak membatalkan apa yang firman Tuhan sudah janjikan. Itulah saya katakan, hidup itu karena iman, bukan karena apa yang kita lihat. Sekeliling kita tidak berhak membatalkan, karena kita sudah pegang janji Tuhan. Sekali firman Tuhan keluar, dia harus jadi. Tidak mungkin kembali sia-sia. Setiap perkataan firman Tuhan yang sudah dilemparkan, itu harus terus melesat sampai di tengah sasaran. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-19. Lagi nih saya kasih suruh baca firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Bukankah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan punya janji ini. Kalau rema ini datang kepada kehidupan saudara, kena di hati saudara, klaim itu. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan membuat sesuatu yang baru. Tuhan membuat jalan di padang gurun. Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara. Klaim itu, dan waktu saudara percaya itu, apa yang saudara percaya itu pasti akan jadi. Amin saudara. Kadang-kadang kita kehilangan supaya kita tidak terhilang. Kadang-kadang kita kehilangan sesuatu supaya kita tidak terhilang. Kadang-kadang kita disakiti supaya kita tahu apa artinya itu menjadi sembuh. Kadang-kadang pula kita mengalami pengkhianatan supaya kita bisa mengalami bagaimana cintanya Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami semua itu supaya kita mau datang sama Tuhan. Karena kalau kita tidak mengalami ini, kita tidak mau datang sama Tuhan. Jadi kadang-kadang kita perlu didetek dulu, kadang-kadang kita perlu dilakukan sesuatu yang seperti orang bilang dikasih ilustrasi, ada batu kecil di atas, dikasih jatuh kepalanya, kita baru kita tengok, oh ternyata ada Tuhan. Tuhan panggil saya di atas. Kadang-kadang Tuhan melakukan ini semua supaya kita mau datang sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan panggil dengan suara yang lembut, kita tidak dengar. Sehingga Tuhan melakukan hal yang boleh kata, aduh. Tuhan perlu menjatuhkan batu kerikil supaya kita bisa mendongak ke atas. Oh Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku anakmu Tuhan. Tuhan mau kita ketemu dengan Dia dan menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau undang pemain musik untuk siap-siap dengan pujiannya. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu pergi darimu, itu karena Tuhan mau ganti dengan yang lebih baik. Pernah tidak saudara lihat gambar seorang anak yang bawa boneka kecil, lalu kemudian ada Tuhan Yesus berdiri. Tuhan Yesus minta itu boneka yang kecil, tapi di belakang punggungnya Tuhan ada boneka yang besar.
Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu pergi darimu karena Dia mau lakukan sesuatu yang besar, yang lebih baik. Bagaimana kalau kita sudah berdoa terlalu lama, belum dijawab-jawab sama Tuhan? Bersiap-siap, itu artinya sesuatu yang lebih besar dari yang saudara doakan akan datang ke dalam kehidupan saudara. Lalu bagaimana kalau Tuhan tidak jawab-jawab doa saya? Bersyukur, karena itu berarti Tuhan mau selamatkan saudara karena doa saudara itu tidak membuat saudara lebih baik. Berserah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau bersyukur, aku mau berterima kasih. Engkau tahu yang terbaik buat saya. Engkau tahu yang terbaik buat keluarga. Tuhan akan jawab doa kita sesuai dengan keperluan kita. Amin. Dan naikkan pujian ini. Katakan, Bapakku yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Panggil dia, katakan, Engkau Bapakku yang baik. Engkau yang ku perlu, lebih dari. Mari kita bangkit dulu bersama-sama. Kasih-Mu bagi, resapi kata-kata ini tak pernah berakhir. Kasih setiamu, Amin. Selalu baru tiap pagi. Dalam hidupku Tak pernah berharap kepada Tuhan yang besar. berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Lagi, karena punya dari awal, katakan, Bapakku yang baik. Dia benar-benar Bapa